Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yohana Margareta Simanjunta dengan NIM L1A1200015. Saya dari kelas R001. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah agroforestry. Baik, saya akan menjelaskan tentang penanaman pohon campuran spesies meningkatkan kompleksitas struktural di perkebunan kelapa sawit. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua yaitu metode, yang ketiga hasil, yang keempat yaitu pembahasan, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu ada perkenalan. Konversi hutan hujan tropis yang kompleks secara struktural menjadikan perkebunan tanaman komersial sederhana seperti karet atau kelapa sawit, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem secara drastis. Komunitas tumbuhan invertebrata mikro secara langsung dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan, menyebabkan efek pada tingkat trofik yang lebih tinggi dan perubahan keseluruhan dalam struktur dan fungsi jaringan makanan. Perkebunan kelapa sawit secara struktural jauh lebih sederhana dibandingkan dengan hutan, dengan kanopi yang berumur rata, tumbuhan bawah yang didominasi oleh lapisan rerumputan dan semak yang lebat, dan juga keanekaragaman pohon yang semak dan lebih rendah. Kompleksitas struktur hutan telah dijelaskan dengan berbagai istilah, misalnya heterogenitas struktural atau keragaman struktural, dan dihitung dengan berbagai ukuran, mulai dari koefisien variasi tinggi tanaman hingga indeks ringkasan luas bidang dasar, kerapatan, dan persentase tutupan lahan. Dengan struktur menyerupai hutan, sistem agroforestry yang menggabungkan pohon dan tanaman pertanian memiliki efek positif pada keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem tanpa mengurangi hasil panen. Selanjutnya yaitu metode. Metode jenis tanah yang didominasi yang khususnya di daerah Jambi, Sumatera, Indonesia, yaitu lempung arid salt terbentuk pada landscape tua yang memiliki topografi bergelombang dan iklim tropis yang lembab. Pada bulan Desember 2013, 6 spesies pohon asli ditanami di 48 petak di perkebunan kelapa sawit konvensional. Selain 48 petak agroforestry, 4 petak ditugaskan untuk regenerasi alami vegetasi kelapa sawit atau tidak ada penanaman pohon. Percobaan mengikuti desain praktisi acak dengan 4 praktisi yang berbeda dalam ukuran peta, yaitu 5x5, 10x10, 20x20, dan 40x40. Setiap praktisi dibagi menjadi 5 blok, 1 per tingkat keanekaragaman pohon, 0-6 spesies. Dalam setiap blok, setiap spesies diambil secara acak dari kumpulan spesies tanpa pengembalian, dan oleh karena itu diwakili tepat 1 kali. Spesies pohon yang digunakan pada petani lokal yaitu yang dapat menghasilkan buah, kayu, dan lateks. Spesies yang digunakan untuk lateks dan kayu yaitu Diera lopipla atau jelutung, Sorea leprosulai atau bunga meranti, Girio zebentinus atau durian, Archidendro pauciflorum atau jengkol, Parakia speciosa atau petai, Peronema canescens atau sungkai, dan digunakan dalam agroforestry untuk restorasi lahan gambut di wilayah tersebut. Pohon kelapa sawit yang ditanam 6-12 sebelum percobaan dimulai, dan untuk meningkatkan ketersediaan cahaya untuk pembentukan pohon, yang dimana beberapa pohon kelapa sawit ditebang. Baik, yaitu selanjutnya hasil dari metode tersebut yaitu pengaruh strategis restorasi pada kompleksitas struktural (SSCI) di petak agroforestry 1-6 spesies pohon yang ditanami dengan luas 4,36 kurang lebih sampai
0,83 secara signifikan lebih tinggi daripada monokultur kelapa sawit dengan luas 3,27 kurang lebih sampai dengan 0,56 dan jauh lebih rendah daripada lahan di hutan dengan luas 6,68 kurang lebih 1,73 atau 7,61 kurang lebih sampai 1,37 tanpa kebakaran. Plot agroforestry dibandingkan dengan monokultur kelapa sawit hanya berbeda dalam hal nilai rata-rata dan bukan ENL. Sedangkan kedua sistem berbeda dari hutan hujan dalam hal ENL dan bukan nilai rata-rata. Variabel struktur lainnya, tinggi tegakan maksimum ditentukan oleh kanopi kelapa sawit dan semua pohon yang ditanam tumbuh di bawahnya, dan karena itu hampir sekitar 50% dari pohon yang ditanam mati. Selanjutnya pembahasan. Dengan perpaduan pohon hutan dengan pohon kelapa sawit dapat meningkatkan kompleksitas struktural dengan cepat. Yang kedua yaitu karena ukuran yang besar dan signifikan, pengisian ruang yang tinggi dari kelapa sawit dewasa relatif terhadap pohon yang ditanam. Yang ketiga yaitu 3 tahun setelah penanaman, spesies pohon bervariasi dalam keberhasilan pembentukan, ukuran, dan karakteristik pengisi ruang yang tampaknya terkait erat dengan kontribusi yang tidak serata terhadap kompleksitas struktural. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Praktisi pengelolaan untuk meningkatkan kompleksitas struktural pada skala lokal mencakup retensi variabel atau yaitu penjarangan dan penanaman kembali kelompok kelapa sawit baru untuk membuat beberapa lapisan vertikal, atau membudidayakan kelapa sawit dengan spesies pohon serbaguna dalam sistem agroforestry. Selanjutnya kesimpulannya yaitu spesies pohon memberikan kontribusi yang seimbang terhadap kompleksitas struktural. Yang terakhir kesimpulannya yaitu kompleksitas struktural kelapa sawit meningkat signifikan dalam 3 tahun dan spesies yang bekinerja baik dengan cepat meningkatkan komersial struktural dan fungsi ekosistem yang terkait langsung iklim mikro. Sekian penjelasan dari saya tentang penanaman pohon campuran spesies meningkatkan kompleksitas struktural di perkebunan kelapa sawit. Jika ada salah kata atau pembahasan, saya minta maaf. Terima kasih.